mati sama. Kalau kau pernah patah hati, Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Tidak terasa nih bosku, sudah hampir mau seminggu umat muslim menjalankan ibadah puasa. Walaupun tidak sama seperti puasa-puasa sebelumnya ya tentunya, namun kita harus tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa ini nih bosku. Lakukan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa perbanyak amal ya, terutama bagi tetangga sekitar bosku. Nah seperti biasa hari Rabu tanggal 29 April 2020 ini, kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode Sampai Nanti. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. di setiap hari sampai nanti, sampai. Seperti biasa nih bosku, kita akan mulai saja dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories month on month yang turun dari sebelumnya minus 0,6% menjadi minus 1%. Kemudian ada dari US Confident Board Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 118,8 menjadi 86,9. Kemudian ada dari US Richmond Fed Manufacturing Index yang turun dari sebelumnya 2 menjadi minus 53. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Arita Prima Indonesia Tbk atau API yang meraih penjualan bersih sebesar 68,78 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik dari penjualan 61,99 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA yang meraih pendapatan 41,92 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari pendapatan 37,38 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI yang laba susut hingga 41,58% pada kuartal 1 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 28 April 2020, IHSG ditutup menguat 16 poin atau 0,36% menjadi 4.529. Sektor industri dasar, agrikultur, barang konsumsi, aneka industri, perdagangan, dan infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,10 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pemulihan ekonomi. Ekonomi Amerika diperkirakan akan membutuhkan 1 hingga 2 tahun untuk mulai pulih kembali dengan kekuatan penuh. Setelah sebelumnya dilakukan pemberian stimulus yang diberikan oleh The Fed dan juga Kongres dalam jumlah besar untuk menahan runtuhnya ekonomi akibat wabah virus corona. Tidak hanya itu saja, secara prediksi tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan hingga 19% dan akan mencapai tingkat tersebut pada bulan Agustus mendatang. Namun kemudian akan mengalami penurunan menjadi 11% pada bulan Desember dan 7% pada akhir tahun 2021. Moody's Analytics mengatakan bahwa vaksin saat ini merupakan saat yang penting bagi perekonomian untuk mendapatkan daya tarik, dan apabila sampai dengan saat itu belum ada vaksin yang dapat menyembuhkan virus tersebut, maka pemulihan akan menjadi sesuatu yang sangat sulit, yang dimana ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan naiknya tingkat pengangguran. Kemudian cerita selanjutnya datang dari apa yang dinanti. Hari ini mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti data ekonomi Amerika akan muncul dari MBA Mortgage Applications yang diikuti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika secara kuartal yang diperkirakan mengalami penurunan. Dari Eropa mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan muncul data ekonomi Eropa yaitu Economic Confidence yang diperkirakan akan mengalami penurunan yang diikuti dengan Industrial Confidence dan Customer Confidence. Sejauh ini pasar akan menanti data pertumbuhan ekonomi hari ini yang akan diikuti dengan penantian akan arah kebijakan dari The Fed. Meskipun secara tingkat suku bunga kami melihat hal tersebut tetap, namun pandangan Bank Sentral ke depannya dengan apa yang akan dilakukan tentu akan menjadi perhatian utama.
Kami juga tentu berharap bahwa The Fed masih terus memiliki amunisi yang tidak terbatas untuk menjaga kejatuhan ekonomi Amerika. Tatkala sebelum pertemuan Bank Sentral Amerika, data perekonomian akan rilis terlebih dahulu. Kami melihat bahwa pergerakan pasar akan cenderung wait and see hari ini, hingga dengan keluarnya data dan keputusan The Fed pada malam hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 30 April di hari yang sama setelah keputusan The Fed dini hari nanti, ada data ekonomi dari Jepang yang akan menyampaikan mengenai penjualan retail dan industrial production pada pagi hari pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, serta produksi kendaraan yang kesemuanya diperkirakan akan mengalami penurunan. Ada kemungkinan pasar di wilayah Asia akan bergerak bervariatif dengan condong untuk menguat tetapi sesaat. Namun tetap hati-hati karena gejolak pasar akan sensitif terhadap sentimen yang hadir. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Tetap Optimis. Dampak rambatan virus dari global ke domestik mendorong Indonesia butuh upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Bank Indonesia mengaku akan semakin gigih untuk menghalau dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dengan mengerahkan bauran kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko penyebaran virus, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di mana salah satu hal yang telah dilakukan Bank Sentral dalam melakukan tindakan antisipasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK di tengah dampak pandemi tersebut adalah dengan menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Fokus utamanya tetap berada pada pengendalian wabah dan pengurangan korban yang terinfeksi. Tidak lupa untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki pendapatan harian untuk menjaga daya beli. Sejauh bauran kebijakan tersebut masih terlihat cukup efektif meskipun belum menarik minat asing untuk masuk ke dalam pasar saham dan obligasi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 4.490 hingga 4.556. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari JSMR, kemudian yang kedua ada dari BBCA, dan yang ketiga ada dari KLBF. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ASRI atau PT Alam Sutra Realty TBK yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 125 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari ALI atau PT Astra Agro Lestari TBK yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 6.100 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Takut mati sama. Kalau kau pernah patah hati. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Kalau kau kejar mimpimu, salut. Kalau kau ingin berhenti, ingat untuk mulai lagi. Tetap semangat.